Roh menasehati rasa. Assalamualaikum, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, sedikit mengkaji tentang roh dan rasa pada diri pribadi. Wahai rasa, aku adalah roh kita bersama dengan jasad. Aku roh senantiasa selalu mengikuti kehendak apa-apa yang kau inginkan untukmu, tetapi janganlah bertindak semaunya karena adanya larangan dari Yang Maha Pencipta. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi semua perbuatan roh yang ada dalam jasadnya makhluk yang namanya manusia. Wahai rasa, ingat ketika kau merasakan sesuatu yang menjadikan sesuatu kenikmatan itu yang akan berimbas kepada jasad yang kita diami atau yang kita berada di dalam jasad. Sebenarnya jasad yang kita diami itu merasakan ada yang kurang beres ketika akan dijadikan sesuatu seperti darah, daging, tulang, dan lain-lainnya. Ini menjadi beban nantinya yang akan ditanya di akhirat nanti atas kejadiannya asal-usulnya, apakah barang halal ataukah barang haram. Karena keduanya halal dan haram itu rasanya sama bila kita makan manis, pahit, asin, gurih, hambar, lain-lain rasa. Tetapi wahai rasa, tolaklah yang haram itu. Ketika aku roh rasanya nanti kita bertiga akan bertanggung jawab di mana semua perbuatan baik buruknya telah menjadi jasad. Wahai roh dan rasa, perlu tahu bahwa aku jasad pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, engkau ciptakan halal dan haram itu untuk apa? Wahai jasad, engkau aku ciptakan kau itu dari alam hijau dan hewan semuanya itu bernyawa, yang dihalalkan untuk dimakan. Aku Allah hanya ingin mengetahui kepada yang memanfaatkan izin atau tidak kepadaku Allah. Jadi wahai Allah, bagaimana kita-kita ini yang dimanfaatkan oleh mereka tanpa ingat kepada engkau yang menciptakannya? Apakah kita-kita ini akan dimasukkan ke dalam nerakamu? Wahai jasad, kalian itu sebenarnya sudah mengalami dulu yang namanya neraka. Jadi kau tetap aku Allah memasuk ke dalam surgaku bersama umatku yang selalu ingat apa yang roh dan rasa mengingat baik yang sehat walaupun dalam ujianku yang mengalami sakit. Biar kalian bertiga itu adalah peringatan kecil atau sedikit dari aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersikaplah bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan-jalan perintahku yang pernah aku Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Imran 31. Jadi wahai roh dan rasa serta jasad kalian itu adalah wahai jiwa yang tenang. QS Al-Fajr 89 ayat 27. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rasa engkau ciptakan banyak yang kurang senang apa-apa yang aku jalani sebagaimana yang engkau sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kecintaanku ingin diakui oleh engkau. Tetapi para iblis, setan dan jin semuanya menggoda kepada aku rasa, baik dalam beribadah hablum min nanas maupun hablum minallah, bahkan selalu mengganggu dalam pekerjaan maupun berdagang, digoda untuk mengikuti kehendak trio Dajjal. Seandainya aku rasa ada yang mau menggantinya, maka mohon alihkan kepada yang lain. Tetapi mengapa engkau menciptakan seolah-olah kami-kami ini akan digiring ke hadapan menjadi manusia? Manusia pendosa kepada engkau, di mana engkau menurunkan sebagaimana surat Al-Qasas 28 ayat 41. Sungguh kalian mudah cemas terhadap aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu atau mengetahui surat itu, tentunya bagaimana untuk tidak terjerat oleh manusia yang sudah berkiblat pada umat yang tersesat itu. Memang aku Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja aku turunkan pemimpin-pemimpin Dajjal agar mereka akal dan pikirannya serta roh dan rasa dapat atau bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin bagi roh dan rasa dan jasad mengerti tentang larangan dari engkau ya Allah, tetapi engkau hadirkan adalah pemimpin yang mengedepankan adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah. Wahai umat yang cerdas, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku Allah yakin kalian dapat menganalisa asal-usulnya, yaitu pertama tujuannya mengapa mereka Islam, tetapi ceramahnya mengislamkan orang Islam, seandainya mereka mengeluarkan hadis. Hadis kalau merendahkan firman Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengkafirkan, Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan arah tujuan umat Islam. Ingat, inilah manusia sebelum mereka datang, itulah yang termasuk Quran surat Al-Qasas 28 ayat 41. Maka jauhi atau diusir dari NKRI. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya kepada umat Islam fokus sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 31. Maka Allah mengisyaratkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah Muhammad kepada umatmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridhoinya. Fajar ayat 28. Dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim Muhammad, suruhlah masuk. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fajar ayat 29. Namun nanti ketika surga dan neraka dibuka, suruhlah mereka masuk.
Dan masuklah ke dalam surgaku. Fajar ayat 30. Artinya di sini telah terjadinya kiamat besar. Al-Hajj ayat 52. Surat ini sebenarnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai sebelum Nabi dan Rasul-Nya diturunkan, maka kebanyakan semua umat manusia tidak mengerti bahwa segala sesuatu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan iblis, setan dan jin kafir. Jadi apapun kebaikan yang diturunkan kepada manusia, mereka mendahului para trio Dajjal menguasai orang yang pintar berkata-kata, diantaranya para semua pegawai, pejabat tinggi, ustadz, hingga preman-preman, dan lain-lain untuk disesatkan. Dan ini adalah alat menyaring akhlak manusia yang ingin masuk surga. Mengapa saya Abdul Hadis bin Abdul Latif selalu mencantumkan seperti para pejabat dan seterusnya? Semoga menjadi inspirasi saja dan saya tidak mengajak mereka untuk menjadi orang-orang baik, takut melanggar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai di mana manusia itu akal dan pikiran dipergunakan. Wahai roh dan rasa, ingat kau aku Allah ciptakan kedudukanmu sama dengan aku Allah. Coba wahai roh fan rasa, engkau aku jadikan jasadmu dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang kau makan, maka menjadilah jasad sekarang di mana keberadaanmu wahai roh dan rasa, di mana letaknya, coba renungkan. Ya, saya Abdul Hadis bin Abdul Latif pun selalu ingin tahu tempatnya roh dan rasa. Mengingat yang menciptakan itu maha gaib dan menciptakan roh dan rasa juga gaib, tidak terlihat. Jadi kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, setiap yang diciptakan dipastikan tunduk dan patuh ketika diberi amanah. Namun amanah yang dititipkan kepada manusia itu tidak ada yang mampu untuk menjalaninya. Jadi benar amanah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui benar-benar dilaksanakan atau tidak. Ternyata benar bahwa amanat itu 90% dijaga atau dihalang-halangi oleh trio Dajjal, di mana Al-Quran pun telah menjelaskan pada surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Amin.